Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di malam yang gelap ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang Idris yang jiwanya diguncang oleh kegelapan. Inilah kisah horor di SPBU, teror di tengah hujan deras. Saat itu, Idris baru saja selesai bekerja di Karawang dan bersiap mudik ke Ciamis. Perjalanannya yang dimulai pada pukul 5 sore terasa melelahkan. Terlebih, hujan deras turun tiba-tiba saat ia memasuki daerah Subang. Dengan cepat, ia menepi untuk mengenakan jas hujan, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Saat memasuki arah Cikamurang, jarum bensinnya semakin mendekati titik habis. Perhitungannya, bahan bakar hanya cukup untuk sekitar 10 km lagi. Namun, keberuntungan masih berpihak kepadanya. Di tengah gelapnya malam dan derasnya hujan, ia melihat sebuah SPBU besar di sebelah kanan jalan. Tanpa ragu, Idris membelokkan motornya masuk ke area SPBU. Alih-alih langsung menuju antrean pengisian, Idris memilih untuk beristirahat sejenak dan pergi ke toilet. Ia pun memarkirkan motornya di musola SPBU yang tampak sepi. Tak ada satu orang pun yang beristirahat di sana. Setelah melepas jas hujan dan helmnya, ia berjalan menuju toilet umum. Toilet itu memiliki 4 kamar mandi yang semuanya tertutup rapat. Dari balik pintu-pintu itu terdengar seperti suara air mengalir, seperti sedang digunakan. Merasa tak ingin menunggu terlalu lama, Idris pun kembali ke musola, duduk di terasnya dan menyalakan rokok. Tapi saat api rokok baru saja menyala, telinganya menangkap suara pintu yang terbuka. Dengan refleks, ia pun menoleh ke arah sumber suara. Tapi anehnya, tak ada satupun pintu yang terbuka. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali menghisap rokoknya. Namun, ketika petir menyambar keras sekali di langit, suasana mendadak berubah mencekam. Bulu kuduknya mendadak berdiri tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba suara pintu terbuka kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Penasaran, Idris pun berdiri dan berjalan ke toilet. Dalam hati ia bertanya-tanya, kok mandinya lama banget sih? Ia melewati toilet satu persatu. Tak ada suara air mengalir atau tanda-tanda seseorang di dalamnya. Dengan sedikit ragu, ia mencoba mengetuk dan membuka salah satu pintu. Dan ternyata tidak dikunci dan tidak ada orang di dalamnya. Namun, begitu dia masuk, perasaan tak nyaman langsung menyergapnya. Udara di dalam kamar mandi itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikannya. Namun, dorongan alamiah tak bisa dia tahan. Ia pun mulai membuka celananya dan mulai buang air kecil. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari kamar mandi sebelah. Suara seperti seorang perempuan. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia perlahan mendongak ke atas. Di celah antara dinding dan langit-langit kamar mandi, muncul kepala seorang perempuan dengan wajah pucat membusuk dan mata kosong. Senyum lebarnya menyeringai ke arahnya. Idris membeku, napasnya tercekat. Namun, tiba-tiba dalam sekejap, kepala itu berubah menjadi kepulan asap hitam yang melesat menembus atap. Idris pun tersadar. Buru-buru ia menyelesaikan hajatnya, membaca istighfar berulang kali. Begitu keluar dari toilet, ia melangkah cepat setengah berlari melewati kamar mandi sebelah. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh lemas. Pintu kamar mandi itu kini terbuka dan di dalamnya sebuah gayung melayang sendiri, seolah sedang digunakan untuk menyiram tubuh yang tak terlihat. Air berjatuhan ke lantai, tapi tak ada seorang pun di dalam sana. Idris menjerit. Dengan panik, ia berlari menuju musola dan masuk ke dalamnya, berharap bisa menenangkan diri. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan ketakutan yang masih menghantui. Namun, matanya justru menangkap pemandangan lain yang jauh lebih mengerikan. Di dekat pohon besar di area musola,
dia melihat sosok seorang nenek tua membungkuk sambil menyapu di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kurus kering, rambutnya panjang kusut, dan wajahnya keriput penuh luka menganga. Matanya hitam legam seolah kosong. Tiba-tiba, tanpa peringatan, nenek itu perlahan melayang ke atas, naik ke pohon besar itu hingga akhirnya menghilang di balik rimbunan daun. Idris tak lagi bisa menahan ketakutan. Dengan tergesa, ia keluar dari musola, mengenakan jas hujan dan helmnya dengan buru-buru, lalu berlari menuju motornya. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Ia melesat ke dispenser pengisian bensin, tak peduli dengan apapun yang baru saja ia alami. Yang ia inginkan hanya satu, keluar secepat mungkin dari tempat itu. Idris menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya setelah kejadian mengerikan di musola. Hujan masih deras, dan hawa di SPBU itu terasa semakin dingin. SPBU itu tampak sepi, hanya ada satu petugas yang berdiri di balik dispenser, mengenakan jas hujan merah. Wajahnya tertutup bayangan kap jas hujan, membuat Idris tak bisa melihat jelas wajahnya. Idris berhenti di depan dispenser itu, membuka sedikit kaca helmnya dan berkata, Di situ, Bang. namun setelah Idris memesan bensin, dia terpaku. Dadanya berdegup kencang saat matanya kembali menangkap sosok nenek tua itu kembali muncul, berdiri diam di antara batang pohon yang menjulang di pinggir benteng SPBU. Cahaya lampu yang redup membuat wajahnya semakin menyeramkan. Wajahnya keriput dengan mata cekung hitam pekat. Senyumnya melebar tak wajar hingga memperlihatkan gigi-giginya yang kuning dan runcing. Hujan masih terus mengguyur dengan deras, namun nenek itu tetap berdiri di sana. Dia kering seolah air hujan tak menyentuh tubuhnya. "Bang, abang gak apa-apa?" tanya operator bensin itu. Suaranya ragu. Idris mengangguk dengan cepat. Iya ya, nggak apa-apa. Jawabnya buru-buru sambil menyerahkan uang untuk membayar bensin. Tangannya gemetar, napasnya pendek-pendek. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Begitu pengisian selesai, Idris menyalakan motor dan memutar gas dengan cepat. Namun, saat ia melihat kaca spion, jantungnya hampir berhenti. Nenek itu kini berdiri tepat di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Mata hitamnya menatap tajam. Wajahnya yang penuh lipatan kulit semakin terlihat mengerikan dalam pantulan kaca spion. Tanpa pikir panjang, dia langsung tancap gas. Roda motornya sempat selip di atas aspal basah, membuatnya hampir terjatuh. Namun, ia tetap memaju ke kendaraannya, ingin secepat mungkin meninggalkan SPBU itu. Hujan semakin deras, membuat pandangannya sedikit buram. Jalanan sepi, hanya sesekali ada kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Tiba-tiba, dari ujung matanya, Idris melihat sesuatu di sisi jalan. Di bawah pepohonan besar yang tumbuh di pinggir jalan, sosok nenek itu berdiri lagi. Kali ini tangannya terangkat seolah memberi isyarat menghentikan kendaraan. Idris menahan napas, tangannya menggenggam stang motor lebih erat. Dia tak berani menoleh langsung, namun perasaan tak enak itu semakin kuat. Seiring dengan laju motornya yang semakin kencang, suara cekikikan halus terdengar di telinganya. Suara itu samar, seperti terbawa angin. Namun, semakin lama semakin jelas, seperti suara perempuan yang tertahan, disertai helaan napas panjang yang terasa begitu dekat. Idris menoleh sekilas ke kaca spion, dan kali ini dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Sosok nenek itu menempel di belakang punggungnya. Wajahnya kini sangat dekat, begitu dekat hingga Idris bisa merasakan napas dinginnya di tengkuk. Matanya yang hitam pekat menatap langsung ke dalam matanya melalui spion. Senyumnya semakin lebar dan bibirnya bergerak tanpa suara, seolah mengucapkan sesuatu. Idris berteriak. Dengan panik, dia menguncang tubuhnya, berharap bisa melepaskan diri dari sosok mengerikan itu. Ia hampir menabrak pembatas jalan. Namun, dalam keadaan genting itu, tubuhnya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Motor oleng ke kiri, hampir terjatuh. Tiba-tiba terdengar suara klakson panjang dari belakang. Sebuah truk besar melintas cepat di sebelahnya, yang nyaris menyerempet Idris. Idris tersadar
Dia segera mengendalikan motornya, dan saat dia melihat kaca spion lagi, nenek itu syukurnya sudah hilang. Namun, jantung Idris masih berdebar kencang. Napasnya tersengal, tubuhnya masih gemetar. Ia terus memacu motornya tanpa berani lagi menoleh ke belakang. Baru setelah beberapa kilometer, saat ia mulai melihat pemukiman yang lebih ramai, perasaan mencekam itu mulai berkurang. Sesampainya di sebuah warung kopi di pinggir jalan, Idris berhenti. Dia memarkirkan motornya dan duduk di bangku panjang, mencoba menenangkan diri. Seorang bapak tua pemilik warung memperhatikannya. Kamu kenapa, nak? Mukamu pucat sekali. Idris menarik napas panjang. Enggak, Pak. Namun di SPBU belakang sana saya melihat. Katanya dengan suara gemetar. Bapak itu mengernyit lalu mengangguk pelan. Kamu lihat nenek itu ya? Idris menatapnya dengan mata melebar. Bapak tahu? Bapak itu menghela napas, lalu duduk di sebelahnya. Banyak yang sudah melihatnya. Dulu di dekat SPBU itu ada rumah tua di bawah pohon besar. Seorang nenek tinggal sendirian di sana. Konon, dia meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sejak saat itu arwahnya sering muncul di sekitar sana. Beberapa orang mengalami kejadian aneh. Bahkan ada yang sampai mengalami kecelakaan. Idris merasakan bulu kuduknya meremang kembali. Ia tak menyangka kejadian yang dialaminya bukan hanya mimpi buruk semata. Malam itu menjadi malam penuh kengerian di SPBU itu, dan akan selalu dia ingat sampai kapanpun. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor di SPBU, teror di tengah hujan deras bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.